Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebong. Dengar baik-baik. Kali ini kita mainnya agak jauh ya, tepatnya Afrika Barat, yaitu Nigeria. Yang mana di sana tuh ada sebuah kota bernama Owerri, yang pada tanggal 19 September 1996, ada seorang anak laki-laki berumur 11 tahun tuh, ceritanya lagi keliling jualan kacang rebus. Dia masuklah tuh ke sebuah hotel mewah yang ada di kota tersebut. Tapi setelahnya nih dia nggak pernah keluar lagi. Dan dari kejadian itu tuh, terbongkar sebuah ritual gelap yang memang ada di dalam hotel itu, yang membuat gempar satu Afrika. Karena ternyata hotel itu tuh memakan tumbal untuk kekayaan orang-orang petinggi-petinggi penting. Tapi sebelum kita masuk ke kejadiannya nih, kalian tuh harus paham dulu tuh, kota Owerri pada tahun 1996 tuh seperti apa keadaannya. Jadi di Nigeria tahun segitu tuh lagi di bawah rezim militer Jenderal Sani Abacha, di mana ekonomi itu tuh memang lagi susah dan listriknya juga tuh terbatas. Namun kalau malam tuh yang selalu terdengar suara genset pribadi. Namun yang punya genset itu tuh orang-orang kaya. Jadi memang di kota itu tuh ketimpangan sosialnya tuh kontras antara si kaya dan juga si miskin. Yang mana yang kaya ini kaya banget dan yang miskin nih miskin banget. Namun tiba-tiba nih ada satu fenomena aneh yang terjadi di tahun tersebut. Karena anak-anak muda yang kemarin dilihat-lihat dia masih kerehore, tiba-tiba tuh 2 bulan kemudian buka bengkel sendiri atau buka toko sendiri jadi juragannya. Terus beli mobil mewah dan juga perhiasan. Kok bisa ya ada orang mendadak jadi sultan hanya dalam hitungan bulan? Dari mana duitnya? Yo ndak tahu, kotanya saya. Dan di lain sisi nih, selain memang ada fenomena mendadak kaya dari sejumlah anak muda yang ada di sana tuh, kriminalitasnya juga nih naik pesat, dimana penculikannya itu tuh merajalela. Dan yang diculik tuh bukan orang sembarangan ya, rata-rata target yang diculik tuh mulai dari anak-anak orang kaya, anak dokter, istri pengusaha, sampai anak politisi, dimana keluarganya tuh pasti bisa membayar tebusannya. Nah, waktu itu tuh pernah ada kejadian di bulan Mei 1995, ada anak perempuan yang diculik dari seorang dokter terkenal di Owerri, namanya Dr. Okoh. Penculiknya nih minta tebusan sebesar $12.000. Dan kelompok yang nyulik ini nih bukan preman kampung biasa. Preman kampung mah masih ecek-ecek. Mereka ini geng yang terorganisir. Namanya tuh Black Scorpion. Dari situ setahun kemudian nih sampai 1996 banyak anak-anak lain yang akhirnya mulai hilang satu persatu. Dan makin kesini juga si penculiknya tuh enggak minta tebusan. Bocahnya nih pada ngilang gitu saja. Pas akhirnya ditemukan sudah enggak bernyawa dan digeletakin di semak-semak atau di pinggiran jalan dengan kondisi tubuh organnya tuh pada hilang. Mulai dari kelapanya hilang, tangannya hilang, matanya hilang, dan bagian-bagian lain juga hilang. Di titik ini nih, masyarakat Owerri itu mengaitkan dua fenomena yang terjadi tadi menjadi satu kesimpulan, yaitu orang-orangnya pada kaya mendadak, jangan-jangan uangnya tuh dapat dari ritual tumbal. Karena memang di sana kepercayaannya tuh mirip-mirip kayak pesugihan. Ada keyakinan bahwa lewat dukun tradisional. Kalau di sana tuh dukunnya disebut dibia. Nah, bagian tubuh manusia tertentu tuh memang bisa dijadikan persembahan buat mendatangkan kekayaan atau kemenangan politik. Bagian kelapa itu dipercaya paling manjur. Jadi dugaannya nih, pada waktu itu tuh para pengusaha itu yang mau kaya atau politisi yang pada mau menang tuh melakukan ritual tumbal ini. Akibatnya rakyat kecil yang jadi korban. Anak mereka tuh hilang satu persatu. Mereka curiga sama orang-orang kaya tapi nggak punya bukti. Mau marah juga nggak tahu mau marah ke siapa. Sampai balik lagi tuh ke cerita awalnya. Ada seorang anak penjual kacang rebus masuk ke sebuah hotel. Habis itu nggak pernah keluar lagi. Nama hotelnya tuh Hotel Otokoto. Semua orang di Owerri ini tuh tahu hotel itu. Kalau naik taksi lokal tuh bilang aja, "Pak, Otokoto ya." Langsung deh tuh tancap gas. Hotel ini tuh berdiri di sebuah kawasan elit di kota Owerri. Dan ini tuh bukan hotel sembarang hotel. Hotelnya tuh tergeletak di sebuah kompleks yang terdiri dari 3 bangunan berderetan. Ada yang 3 lantai, 5 lantai, dan 6 lantai. Buat tahun 90-an sih hotel ini tuh sudah termasuk megah. Tempat nongkrongnya buat orang-orang berduit. Isinya aja anak-anak muda kaya, pengusaha, pejabat, dan selain itu tuh ternyata hotel ini juga berdirinya tuh sudah hampir 30 tahun. Pokoknya dari sekitar tahun akhir 60-an lah. Pemiliknya Hotel Otokoto ini adalah seorang pengusaha besar, namanya tuh adalah Chief Vincent Duru. Lebih dikenal sebagai Chief Otokoto. Makanya nama hotelnya tuh jadi Otokoto. Selain itu, Chief Otokoto ini nggak cuma punya hotel doang. Di bawah naungan Otokoto Group nih, dia juga punya apotik, salon, supermarket, bahkan ada tempat pencucian mobil juga. Anak-anaknya juga tuh bahkan semuanya sekolah dan tinggal di luar negeri. Di mata publik nih, Chief Otokoto nih benar-benar orang yang sangat terpandang. Tapi seperti bos-bos besar pada umumnya, Chief Otokoto nih nggak ngurusin bisnis
bisnisnya secara langsung. Hotelnya sendiri tuh dikelola sama manajer kepercayaannya yang memang merupakan teman dari masa kecilnya. Namanya Ebenezer. Dan di hotel itu tuh, Chief ini nih punya satu kamar khusus semacam kayak executive suite yang dia pakai tuh kalau memang lagi ada di sana buat ngumpulin para manajer dan mengadakan rapat. Tapi ada satu anak laki-lakinya nih yang bernama Obidiozor Duru yang sepertinya pencoreng nama keluarga. Kenapa? Karena dia itu masuk ke dalam geng Black Scorpions. Dan si Obidiozor itu tuh adalah pemimpinnya dari geng Black Scorpions. Jadinya, ini membuat sebuah skandal. Anak konglomerat, bapaknya punya hotel mewah dan beberapa perusahaan lainnya, tapi kerjaan anaknya malah memimpin geng penculik dan perampok. Polisi ini sebenarnya sudah tahu dan sudah lama juga ngincar. Tapi tiap kali ini mau dicerat, kasusnya tuh menguap begitu saja. Kenapa? Karena sogokan dari uang bapaknya. Buat gampang dipahami ini ceritanya, kita bahas dulu nih tokoh-tokoh penting. Di hotel megah itu tuh ada satu tukang kebun bernama Innocent Ekean Nyawu yang waktu itu tuh masih berusia 32 tahun. Dia nih buta huruf, gak bisa baca, gak bisa menulis, dan gak bisa bahasa Inggris. Yang dia tahu tuh cuman bisa ngomong bahasa Igbo, bahasa daerah di wilayah itu. Kerjanya dia ya hanya mengurusi kebun. Tidurnya juga di kamar pegawai di belakang hotel dan sekamar sama tukang kebun lainnya bernama Alban. Tokoh selanjutnya ada anak yang jualan kacang tadi tuh namanya Anthony Ikechukwu. Yang waktu itu tuh masih berumur 11 tahun dan memang kehidupannya nih susah dari awal. Bapaknya nih meningsoi ketika Anthony ini masih kecil. Sementara dia sendiri nih adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Yang mana setelah ayahnya meningsoi, ibunya tuh susah menghidupi ketujuh anaknya. Jadi pamannya Anthony yang bernama Jonathan tuh yang bekerja sebagai penjahit di kota Owerri nawarin bantuan. Anthony ikut aku saja ke kota. Nanti di sana tuh dia bisa bantu-bantu sambil sekolah. Akhirnya si Anthony ini juga ikut dan di sana tuh Anthony ini bantu ekonomi keluarga paman Jonathan dengan cara keliling jualan kacang rebus. Dan dari sini nih ada berbagai versi yang tersebar dari kasus ini. Kita ceritain dulu nih menurut versi yang paling banyak beredar. Jadi di tanggal 19 September 1996, Chief Otokoto itu ceritanya lagi ada di kamar khususnya di executive suite. Menurut rumornya nih, dia mendapatkan pesan semacam pesanan dari seorang pengusaha untuk ritual, yaitu satu kelapa manusia. Pengusaha terkenal itu tuh namanya Chief Leonard Unaogu. Dia adalah pengusaha hotel juga, tapi di wilayah lain. Dan ditambah dia juga nih dikenal suka bantu-bantu, termasuk bantu janda-janda dan orang susah di kampungnya. Tapi yang bikin dia makin tidak tersentuh adalah kakaknya, itu baru saja diangkat menjadi menteri. Jadi keluarganya nih lagi di puncak sorotan. Jatuhnya tuh orang-orang penting. Nah, karena mendapatkan pesanan nih, kemudian Chief Otokoto nih memanggil si tukang kebun tadi tuh, Innocent, dibilang, nih ada orang penting nih namanya Chief Leonard, dia butuh kelapa. Dan si Innocent nih nurut saja. Mungkin hal seperti ini sudah biasa terjadi. Dimana si Chief Otokoto ini bisa disebut maklar penyedia bahan-bahan ritual ke orang-orang penting itu. Dan si Innocent nih yang merupakan bawahannya yang disuruh cari. Makanya dari situ tuh si Innocent celengak-celinguk di sekitaran wilayah hotel nyari target. Dari situlah kebetulan dia tuh bertemu dengan si Anthony yang lagi lewat jualan kacang rebus. Dirayulah tuh masuk ke dalam hotel. Ikut Om yuk masuk ke hotel, entar di dalam daganganmu ludes lo diborong. Karena dijanjikan tuh dagangannya bakal laku keras dan banyak tamu juga di dalam. Anthony yang membayangkan rezeki nomplok sekalian masuk ke hotel mewah. Kapan lagi ya kan masuk ke hotel mewah jadinya ikutan masuk. Bahkan dilihat tuh sama sapam dan juga resepsionisnya. Di dalam tuh Innocent kasih nih Anthony minuman yang ternyata tuh sudah dicampurkan obat. Anthony mulai lemas tuh lalu pingsan. Dibawalah tuh ke ruangan khusus eksekusi. Dimana nih kelapanya tuh diambil, hatinya diambil, bahkan alat kelaminnya juga dipotong. Setelah selesai dengan kerjaannya, Innocent nih pergi lapor tuh ke bosnya. Dan si Chief Otokoto nih langsung menyuruh dia antar saja kelapanya ke rumah Chief Leonard. Dan si Chief Leonard ini tuh tinggalnya di Eziyama yang jaraknya tuh sekitar 40 menitan lah dari hotel. Sama Innocent tuh kelapanya tuh dibawa cuman dibungkus pakai plastik doang. Terus naik ojek pula. Di sana sebutan ojek tuh Okada buat nganterin paket nih. Tapi disinilah rencananya mulai berantakan. Pokoknya rutenya tuh dari hotel terus naik ojek ke terminal bis dulu. Terus nanti abis dari terminal bis tuh turun lagi naik ojek baru ke rumahnya si Chief Leonard. Nah, pas si Innocent tiba di rumahnya si Chief Leonard nih, orangnya tuh nggak ada. Katanya tuh dia lagi di luar kota. Jadilah si Innocent nih putar balik mau pulangkan masih dengan Okada yang tadi. Nama sopirnya tuh Opara. Di perjalanan, Opara nih mulai curiga sama kantong plastik yang dibawa penumpangnya itu. Siapa coba yang nggak curiga sama kantong yang dibawa terus netes merembes. Bentukannya juga bulat. Setelah menurunkan si Innocent nih di terminal, Opara nih langsung pergi lapor tuh ke kantor polisi terdekat. Pak, tadi saya habis antar penumpang ke terminal. Tapi dia nih bawa sesuatu yang mengerikan. Coba dicek deh, Pak. Mendengar laporan dari Opara, polisi ini langsung bergerak cepat. Mereka menghentikan tuh bis-bis yang mau menuju Owerri. Dannya, mereka menemukan Innocent yang sedang duduk di dalam bis tuh sambil pegang tuh kantong kresek yang sudah merembes. Saat dibuka, kelapanya Anthony. Dannya, saat itu
itu juga, si Innocent ini langsung ditangkap di tempat. Karena kasusnya Anthony ini masih baru, jadinya tuh pernyataan pertama kalinya nih ditulis oleh Sersan Sandai. Innocent tuh mengaku, dia menghabisi Anthony dengan parang, di mana kelapanya nih mau diantar ke Chief Leonard. Dia juga bilang tuh kalau dia itu adalah tukang kebun atau pekerja di Hotel Otokoto. Dan juga Innocent nih bilang kalau dia tuh mengeksekusi Anthony tuh di Sungai Mbak, di mana posisinya tuh jauh dari kota, dan sisa tubuh Anthony lainnya nih itu dikubur di sekitaran Sungai Mbak itu. Padahal dalam pernyataan pertamanya Innocent nih sama sekali nggak menyebutkan nama bosnya. Sama TKP-nya juga bukan disebutkan di Hotel Otokoto. Dan yang terseret di sini nih cuman si Chief Leonard sebagai penerima paketnya tuh. Tapi polisi ini melakukan hal yang jadinya mungkin blunder. Mereka foto tuh Innocent lagi megang kelapanya Anthony, dan foto itu tuh disebar ke media dan koran-koran di TV. Niatnya sih sebenarnya biar keluarga Anthony ini mengenali. Karena pada saat itu tuh identitas Anthony ini belum diketahui. Tapi karena hal itu tuh ya, warga kota Owerri geger dan kasus ini nih jadi viral banget di sana. Dari sinilah masuk seorang detektif bernama Obasi. Setelah Obasi baca pernyataan pertama tadi tuh yang ditulis media tuh beserta fotonya Innocent, dia nih pergi ke Sungai Mbak tempat eksekusi sesuai pernyataan Innocent di awal, tapi tanpa bawa Innocentnya. Ya hasilnya Anthony nggak ketemu karena kan nggak tahu tuh letak pastinya di mana. Padahal tuh logika yang paling dasar saja nih, sungainya tuh kan besar. Yang tahu titik persisnya tuh di mana kan cuman pasti pelakunya. Prosedur normal aja tuh tersangka nih dibawa ke TKP buat nunjukin tuh lokasinya. Terus rekonstruksi ulang. Tapi Obas ini malah milihnya tuh nyari sendiri. Hasilnya pasti nggak ketemu lah. Disinilah juga letak keanehan pertama. Karena itu tuh Innocent tuh disuruh bikin pernyataan kedua. Dan di pernyataan kedua inilah semuanya berubah. Pernyataan kedua tuh ditulis langsung oleh detektif Obasi. Dan tiba-tiba nih nama Chief Otokoto tuh muncul. Lebih mengejutkan lagi tuh lokasi kejadiannya tuh berubah. Sebelumnya tuh padahal terjadi di Sungai Mbak. Sekarang tuh malah disebutkan terjadi di Hotel Otokoto. Chief Otokoto nih kemudian disebutkan juga sebagai orang yang memberikan perintah. Dan dari sinilah kasus tersebut tuh berubah total. Satu pernyataan mengatakan sesuatu, pernyataan berikutnya nih mulai mengatakan hal yang berbeda. Padahal nih ya, orang yang memberikan pernyataan tuh masih orang yang sama. Padahal Innocent sendiri nih nggak bisa bahasa Inggris. Dia tuh hanya bisa bicara bahasa Igbo. Jadi laporannya tuh dibuat oleh orang lain dalam bahasa Inggris. Innocent tuh kemudian memberikan cap jempolnya sebagai tanda persetujuan. Dan setelah pernyataan kedua keluar nih, detektif Obas itu langsung mengajukan penggeledahan terhadap Hotel Otokoto. Dan waktu itu tuh semua orang yang ada di hotel itu tuh diangkut. Mulai dari si Chief Otokoto si pemilik, terus Ebenezer si manajer hotel, manajer-manajer lainnya, para pekerja, penjaga, resepsionis, sampai si Alban tukang kebun yang sekamar sama Innocent. Para tamu tuh diminta meninggalkan hotel. Pokoknya tuh 3 bangunan itu tuh sudah dikosongin dan disegel sama polisi. Setelah hotelnya kosong nih, orang yang berjaga di dalamnya tuh hanya satu, detektif Obasi sendirian. Tanpa rekaman, tanpa saksi, dan keesokan harinya tuh Obasi ini mengatakan bahwa dia tuh telah menemukan jasadnya Anthony. Lokasinya tuh di halaman belakang hotel. Tepatnya tuh di dekat kamar tempat Innocent tinggal. Pamannya Anthony ini, Jonathan, kemudian tuh dipanggil untuk mengidentifikasi korban. Dan dia tuh memastikan bahwa korban tersebut tuh memang Anthony. Sejak saat itu tuh narasi kasusnya tuh berubah lagi. Masyarakat sekarang nih semakin yakin bahwa dugaan tentang Hotel Otokoto tuh benar. Banyak orang mulai percaya nih bahwa orang kaya tuh memang menggunakan manusia dalam ritual untuk mendapatkan kekayaan. Si Innocent nih yang tadinya dibenci sebagai pembunuh ya, perlahan-lahan tuh berubah menjadi korban di mata publik. Jangan-jangan dia nih cuman orang kecil yang disuruh oleh orang-orang besar. Jadinya tuh semua orang nih menunggu si Innocent tuh buka-bukaan di pengadilan. Karena mereka tuh berharap Innocent akan membuka semua rahasia. Membongkar siapa saja nih yang terlibat. Tapi masalahnya nih, 4 hari setelah penangkapannya Innocent, si Innocent nih dikabarkan meninggal di dalam selnya. Dan kabar yang diberitakannya nih ke publik adalah dibilangnya tuh Innocent diracun. Jadi makanannya nih diracun, yang sepertinya nih memang ada orang yang mau membungkam dia. Ya tentunya kematian dari Innocent nih membuat para warga Owerri itu marah. Mereka menganggap nih satu-satunya orang yang tahu kebenarannya, satu-satunya yang bisa menyeret nama-nama besar ke pengadilan, tiba-tiba meningsoy di dalam sel sebelum sempat bersaksi akibat diracun pula. Mereka tuh merasa hukum ini tidak mampu memberikan keadilan. Dan kemarahan tersebut tuh akhirnya meledak menjadi kerusuhan besar. Ribuan orang tuh turun langsung ke jalanan. Targetnya nih adalah properti milik orang-orang kaya yang dianggap memiliki sumber kekayaan yang mencurigakan. Hotel Otokoto tuh diserang, bangunan-bangunan di kompleks tersebut dirusak dan akhirnya dirobohkan. Rumah orang-orang kaya juga tuh ikut jadi sasaran. Toko dan pusat bisnis yang terafiliasi dengan anggota geng juga dijarah. Kendaraan dan pom bensin juga pun ikut dihancurkan. Bahkan beberapa properti milik pejabat pemerintahan juga ikut terkena dampaknya. Masalahnya nih, kerusuhan ini nih akhirnya nggak lagi cuma soal kasusnya Anthony. Ini berubah menjadi ledakan kemarahan sosial. Orang miskin melawan simbol kekayaan. Dan kerusuhan itu tuh baru bisa diredam setelah militer nih turun tangan. Tapi dari aksi massa ini nih ternyata
ternyata malah mengungkap sebuah fakta baru lagi yang bikin geger. Dimana nih waktu masa merobohin Hotel Otokoto, mereka nih menemukan banyak sekali jenazah yang terkubur di area sana. Lebih dari satu dan sulit diidentifikasi juga tuh, karena sudah ada beberapa bagian tuh yang memang sudah nggak utuh. Anthony ini ternyata bukan satu-satunya korban, dimana banyak orang-orang yang selama ini bertahun-tahun menghilang di wilayah Owerri. Kemungkinan mereka nih terkubur di wilayah hotel itu selama ini. Ya sudah, dari situ tuh ditetapkan 7 orang terdakwa yang kemudian dikenal sebagai Otokoto Seven, yaitu si Chief Otokotonya sendiri sebagai pemilik, Chief Leonard sebagai pemesan paket, ada juga Ebenezer, Rufus yang juga merupakan saudara dari Otokoto, Alban si tukang kebun, Samson petugas keamanan, dan Lawrence yang merupakan salah satu OB hotel. Walaupun Innocent ini sudah meningsoy duluan tuh, semuanya nih didakwa bekerja sama atas pembunuhan Anthony. Tapi persidangan mereka nih alot sampai bertahun-tahun, dan hakimnya nih beberapa kali diganti. Bukannya apa-apa, hakim-hakim yang memegang kasus ini tuh memang pada merasa tekanannya ini besar banget. Karena ini merupakan kasus yang besar, salah vonis dikit saja tuh bisa berakibat fatal dan berujung kemarahan warga lagi. Namun di satu sisi nih banyak juga nama-nama penting yang terlibat di sini. Nah, sementara sidang utama tuh berjalan, ada 2 persidangan lain nih yang ikut membuka bagian penting dari cerita. Sidang paralel yang pertama tuh adalah kasus dari anaknya si Chief Otokoto, yaitu Obidiozor Duru, pemimpin geng Black Scorpion. Selama ayahnya nih masih memiliki pengaruh, Obidiozor ini nih dianggap memiliki perlindungan kuat. Tapi setelah Chief Otokoto ditahan nih, perlindungan itu runtuh. Polisi yang sudah lama mengincarnya nih akhirnya menangkap Obidiozor bersama anggota kelompoknya. Dan dia itu kemudian dijatuhi hukuman mati. Jadinya nih anaknya nih justru yang lebih dulu menghadapi hukuman tersebut sebelum putusan terhadap ayahnya selesai. Lalu sidang kedua yang paralel juga. Dari awal tuh kan narasinya si Innocent nih diracun di dalam sel. Karena kabar tentang racun tuh sudah menyebar luas, pemerintah nih melakukan otopsi. Semua orang tuh menunggu hasilnya. Kalau memang ada racun nih, pastinya tuh posisi dari Chief Otokoto tuh akan semakin berat hukumannya. Karena ya siapa lagi yang mau Innocent metong agar tidak berkoar-koar. Tapi hasil otopsinya nih justru berkata lain. Tidak ditemukannya racun. Penyebab kematiannya nih berkaitan dengan luka dan memar akibat kekerasan. Yang artinya nih, Innocent tuh bukan meninggal karena diracun. Dia meninggal nih setelah mengalami kekerasan saat berada dalam tahanan polisi. Padahal kan isinya cuma polisi sama dia. Dan ini nih belum dipenjara ya, masih di tahanan di sel kepolisian. Berarti pelakunya tuh sudah jelas, pasti para polisi yang ada di sana. Siapa lagi habisnya? Maka dari itu tuh, 9 polisi yang pada hari itu bertugas resmi diseret semua ke pengadilan atas kematian dari Innocent. Dan 2 nama yang paling menarik perhatian tuh adalah Ifeanyi Anozi, seorang asisten komisaris polisi, dimana itu tuh jabatan yang paling tinggi, yang tugas pada hari itu. Dan yang kedua nih adalah detektif Obasi, detektif yang menangani kasus Anthony, detektif yang menulis pernyataan kedua Innocent, detektif yang pergi ke Sungai Mbak tanpa membawa Innocent, detektif yang sendirian menjaga Hotel Otokoto, dan detektif yang sebelumnya ikut menyebar cerita bahwa Innocent ini meninggal karena diracun. Pada akhirnya nih Obasi dan beberapa polisi lainnya tuh dijatuhi hukuman mati karena dianggap tuh menghabisi saksi utamanya sendiri sebelum kasusnya ini pun selesai. Bahkan belum ditentukan vonisan si Chief Otokoto dan lainnya. Nah, pertanyaannya di sini nih adalah kenapa seorang detektif nih menghabisi saksi terpenting dalam kasusnya? Innocent tuh kan aset yang paling berharga buat jaksa loh. Cuman dia yang bisa berdiri di pengadilan dan bilang, ya Chief Otokoto nyuruh saya. Karena dia nih memang eksekutor yang bawa-bawa kelapa itu. Kalau si Innocent kooperatif, kenapa dibuat meningsoy? Kecuali pernyataan yang kedua nih justru yang bukan sebenarnya. Alias pernyataan yang benar adalah yang pertama kali di mana dari awal nih sebenarnya Innocent tuh sudah kooperatif. Sekarang kita coba tarik benang merahnya nih. Innocent kan buta huruf dan gak bisa bahasa Inggris. Semua pernyataannya tuh ditulis oleh orang lain dalam keadaan tenang tanpa kekerasan. Dan pernyataan pertama tuh ditulis oleh Sersan Sandai. Dalam pernyataan pertamanya nih, Innocent tuh mengatakan dia menghabisi Anthony di Sungai Mbak. Lalu dia antar paket nih ke Chief Leonard yang disebut sebagai penerima. Sudah titik. Gak ada nih disebut Chief Otokoto atau Hotel Otokoto juga gak disebut sebagai lokasi kejadiannya. Kemudian nih muncul pernyataan kedua yang dimana tuh ditulis oleh detektif Obasi. Tiba-tiba tuh lokasinya berpindah ke Hotel Otokoto. Nama Chief juga tuh disebut sebagai dalangnya dan disebut sebagai orang yang memberikan perintah. Karena Innocent gak bisa membaca dokumen tersebut tuh, yang dimana tuh dia tulis pakai bahasa Inggris, dia hanya memberikan cap jempolnya tuh sebagai tanda persetujuan. Jadi dia tidak bisa benar-benar mengetahui tuh apakah isi dokumen tersebut sama dengan apa yang dia nyatakan. Dan dari sini nih muncullah salah satu teori paling kontroversial dalam kasus ini. Bagaimana kalau memang Innocent ini sengaja dihilangkan sebelum sempat memberikan saksi? Karena kalau Innocent ini masih hidup sampai persidangan, dia nih bisa ditanya langsung melalui penerjemah. Hakim bisa bertanya, di mana kejadian itu berlangsung? Dan Innocent mungkin saja tuh menjawab sesuai pernyataan pertama. Kalau dia mengatakan di Sungai Mbak, maka pernyataan kedua yang menyebut Hotel Otokoto ini bisa dipertanyakan. Dan orang yang membuat pernyataan kedua tuh bisa berada dalam masalah besar. Inilah alasan munculnya
dugaan bahwa kematian Innocent tuh berkaitan dengan pernyataan kedua tersebut. Tapi sekali lagi nih ya, ini nih masih teori dan dugaan. Kalau benar memang Obasi terlibat dalam manipulasi penyelidikan, kenapa dia harus menyeret Chief Otokoto? Nah, salah satu kemungkinan tuh yang muncul adalah karena polisi nih memang sudah lama kesulitan menyentuh keluarga tersebut. Chief Otokoto tuh bukan cuma pengusaha, dia juga tuh disebut memiliki pengaruh dan koneksi. Sementara anaknya nih, Obidiozor, sudah lama tuh menjadi target polisi karena keterlibatannya nih dengan Black Scorpion. Jadi ketika Innocent tertangkap nih, membawa bagian tubuh manusia, polisi tuh juga mendapatkan sesuatu yang selama ini tuh sulit mereka dapatkan. Masuk ke dunianya Chief Otokoto. Kalau Chief Otokoto nih ditangkap, pengaruhnya tuh jadi berkurang. Dan kalau sang ayah nih runtuh nih, perlindungan terhadap sang anak juga ikut runtuh. Dan kurang lebih itulah yang kemudian terjadi. Chief Otokoto nih ditahan, kemudian Obidiozor nih akhirnya ditangkap. Kelompok Black Scorpion pun runtuh. Tapi apakah itu yang berarti membuat Obasi ini memang sengaja merekayasa semuanya? Tidak ada jawaban yang pasti. Karena Obasi sendiri ini akhirnya dihukum mati. Motif sebenarnya juga itu ikut terkubur bersama dirinya. Kalau memang semua ini nih cuma rekayasa polisi, bagaimana dengan jasad-jasad yang ditemukan di area Hotel Otokoto? Nah, ini nih bagian yang membuat kasus ini nih begitu susah disimpulkan. Karena memang ada nih temuan jasad di area hotel tuh setelah masa tuh menghancurkan kompleks tersebut. Artinya nih, ada sesuatu tuh yang memang terjadi di sana. Apakah korban tersebut tuh merupakan bagian dari praktek ritual? Atau memang mereka merupakan korban jaringan kriminal? Apakah ada kaitannya tuh dengan perdagangan bagian tubuh? Atau semuanya merupakan bagian dari jaringan kejahatan yang jauh lebih kompleks? Gak ada yang tahu pastinya. Pokoknya akhirnya tuh putusan sidangnya sendiri tuh dijatuhkan pada tahun 2003 atau 7 tahun tuh setelah kejadian. Dimana hakimnya nih membacakan vonis, semuanya tuh dihukum mati. 7 orang satu vonis rata. Namun ternyata nih banyak yang gak sependapat dengan putusan hakim itu. Karena mereka nih menilai yang megang peran utama itu Innocent, Chief Otokoto, dan juga Chief Leonard. Sementara pekerja hotel lainnya tuh hanya dianggap mengetahui sesuatu atau mengikuti perintah. Harusnya tuh hukumannya tuh berbeda kalau menurut netizen. Tapi ya kenyataannya hakimnya menyamaratakan semuanya. Nah, sebelum kita ambil kesimpulannya nih, jadi ini tuh yang benar-benar salah tuh siapa? Apakah ketujuh orang tadi atau si detektif Obasi? Karena kan semuanya tuh dapat hukuman mati. Yang mana yang benar nih? Makanya tuh kasus itu tuh memang membingungkan. Banyak hal-hal tuh yang janggal. Ibaratnya ini tuh sekte orang kaya pencari tumbal versus polisi nakal yang memang menghalalkan segala cara. Tapi yang nggak bisa didebatkan nih adalah Otokoto yang memang menghabisi Anthony dan Chief Leonard sebagai penerima paket. Dua orang tersebut tuh sudah nggak bisa dibantahkan lagi. Pertanyaannya nih, kan kelapa itu tuh buat apaan kalau memang bukan buat ritual? Walaupun di Owerri sendiri tuh gempar yang namanya perdagangan organ manusia. Tapi kalau cuman diambil kelapanya aja gitu kan, dengan kondisi yang sudah terpisah dari tubuhnya, organnya kan juga mati tuh. Harusnya kan full sama badan-badannya diambilin. Ini dipretelin satu-satu. Jadi dugaan kuatnya nih memang itu tuh buat ritual. Sampai bagian ini nih aja nih sudah menjelaskan kalau dasar kasusnya tuh memang tentang pertumbalan, bukan kriminal biasa. Nah, ini tuh logika sederhana yang bisa sangat saja menjadi perdebatan. Kalau benaran di sini tuh ada cerita konglomerat nih, yang satunya punya hotel yang sudah 30 tahun berdiri, yang satu lagi nih adiknya menteri dan mereka sudah lama main bisnis pertumbalan begini. Masa buat sistem sekacau ini? Belum lagi tuh nyuruh tukang kebun yang buta huruf, paketnya juga cuma dibungkus kresek sampai rembes. Bukan yang koper aman gitu ya. Diantarnya pakai ojek pula dan gak ada koordinasi sama sekali. Orang yang sudah 30 tahun melakukan hal seperti ini, jual beli begitu kan, pastinya sudah punya sistem jalurnya sendiri yang rapi. Kalau ceritanya kayak tadi tuh, sepertinya tuh level amatiran banget. Lebih seperti kayaknya nih si Innocent tuh nekat saja gitu main di bisnis orang besar untuk mendapatkan uang. Ada satu teori lagi nih yang juga muncul. Bagaimana kalau sebenarnya nih Innocent tuh tahu bahwa ada pasar gelap yang memperdagangkan bagian tubuh manusia? Karena dia tuh bekerja di Hotel Otokoto kan, dia mungkin tuh tahu siapa saja nih yang datang dan tahu siapa saja yang punya hubungan dengan siapa. Nah, kalau memang praktik ilegal nih benar-benar terjadi di sekitaran hotel tuh, bisa saja nih Innocent mengetahui adanya pasar tersebut. Kemudian nih dia mencoba mengambil keuntungan sendiri. Dia melihat tuh Anthony lalu menjadikannya korban. Dia mencoba tuh membawa bagian tubuh tersebut tuh kepada seseorang yang dia tahu mungkin tertarik. Nah, dalam teori ini nih, Chief Otokoto tuh belum tentu saja terlibat langsung ya dalam kasusnya Anthony. Tapi karena nih polisi sudah lama ingin menjatuhkan jaringan yang berkaitan dengan keluarga tersebut tuh, jadinya kasusnya Anthony tuh akhirnya menjadi kesempatan emas, yang mana satu kasus kecil ini membuka pintu tuh menuju jaringan yang lebih besar. Dan kalau teori ini benar, maka tragedinya tuh justru semakin kompleks. Karena Anthony ini menjadi korban dari sebuah sistem kriminal yang sudah ada lebih dulu. Karena gimana pun juga, jaringan jual beli bagian tubuh di Owerri itu nyata. Jasad yang ditemukan di halaman hotel itu jadi buktinya, walaupun gak tahu maksudnya itu tuh buat tumbal ritual atau memang buat diperjualbelikan. Dan si Black Scorpion itu tuh tugasnya yang menculik orang. Jadi saling berkaitan tuh antara Black Scorpion, Chief Otokoto,
dan juga hotelnya. Itulah sebuah kasus yang cukup gila, di mana polisi ini sama tersangkanya juga semua dijatuhi hukuman mati. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Dislike yang mau di ngepet hartanya, sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao! Jangan